Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tawakkaltu ala Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subscribe Suhaji Fabar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa membersamai setiap harinya. Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi kenikmatan dari Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mengingat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak ada rasanya. Masyaallah muslimin, masyaallah suhaji fabar rahimakumullah. Salawat dan salam juga selalu kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para ustaz, para wali dan para umatnya. Kita akan masuk surga dalam sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Sesungguhnya manusia malah lemah dan tergantung kepadanya. Kita memuji dan memohon ampunan dan rahmat-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Membangun gerakan sholat berjamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun gerakan sholat berjamaah. Mungkin abangnya para subscriber sholat fabar membayangkan betapa indahnya ketika kita mendengar suara untuk sholat bersamaah. Ketika komandan azan mulai menggema, kaum muslimin termasuk bahasa subscriber sholat fabar berbondong-bondong menuju masjid ataupun musolah atau surau di sekitar rumah tanpa melihat pangkat, jabatan, status sosial, usia, warna kulit, dan perbedaan yang lainnya, di mana mereka mendengar azan selalu segera tinggalkan sebagian aktivitas perniagaan dan lainnya untuk menyambut seruan Allah. Tentu suasana yang indah dan menyenangkan, sebuah momen kebersamaan merajut dalam wujud sholat berjamaah. Para subscriber sholat fabar yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah Ta'ala.
Pindah-pindahnya pula suatu masyarakat dengan kesadaran, keikhlasan, dan kesungguhan melaksanakan sholat berjamaah secara mandiri. Pada akhirnya, sholat berjamaah menjadi karakter seorang muslim maupun muslimah. Setiap mendengar sholat azan, mereka bersegera meninggalkan aktivitas duniawi menuju masjid untuk tunduk dan sujud kepada Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para subscriber Suara Difabel, dimanapun kalian berada mendengar channel ini 24 jam mungkin. Bagaimana kita membangun gerakan masyarakat agar terbiasa dengan sholat berjamaah. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pengurus masjid atau tokoh agama masyarakat untuk membuat gerakan sholat berjamaah. Tahapan-tahapan ini diperlukan agar nantinya kesadaran bahwa sholat berjamaah adalah kebutuhan setiap kaum muslim maupun muslimah. Bukan sekedar kebutuhan rohaniah, tetapi juga kebutuhan jasmaniah, hati dan akal pikiran kita. Para subscriber Suara Difabel dimanapun Anda berada. Pertama, langkah penyajaran ini merupakan langkah untuk merubah mindset atau pola pikiran jamaah atau masyarakat tentang sholat berjamaah. Masyarakat harus dibangun kesadarannya mengapa harus sholat berjamaah, diberikan pemahaman dan edukasi yang benar dari pemahaman yang benar, dan akan muncul motivasi diri untuk ringan menunaikan sholat berjamaah. Di antaranya hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah-langkah penyajaran ini adalah: 1. Membangun motivasi tentang kemuliaan memakmurkan masjid. Takmir masjid atau dai harus mampu menjelaskan kepada masyarakat secara gamblang dan jelas apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid. Selain memakmurkan masjid secara fisik dengan masjid yang megah, kokoh, bagus, penuh dengan ornamen yang mengesankan, sarana prasarana yang lengkap, sejuk, keramik yang bagus, sejuk, ada kibasnya, ada AC-nya, pecah. Mungkin kalau di tempat yang lain ya ada coffee shop. Di daerah mana pokoknya masih di sekitaran bumi ya ada tempat
kopinya untuk menunggu saat waktu sholat. Apalagi pas waktu maghrib tuh kayaknya kalau mau pulang kayaknya nggak usah nunggu sekalian sambil ngopi di sekitaran masjid di daerah Jakarta mana tuh ada tempat kedai kopinya. Namun yang lebih penting dari itu adalah memaknai kemakmuran di masjid dengan aktivitas jamaah seperti sholat jamaah, pengajian, taklim, tadarus, tadabbur, TPA dan lain sebagainya. Membangun motivasi keutamaan sholat berjamaah. Itu poin kedua para subscriber. Sholat difabel yang saya cintai karena Allah. Memberi motivasi kepada masyarakat melalui kisah-kisah orang soleh dalam menjaga berjamaah. Menjaga sholat berjamaah di masjid maksudnya. Dimulai dari kisah Rasulullah SAW yang memerintahkan para sahabat untuk menjaga sholat berjamaah. Bahkan saat sahabat Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, meminta izin untuk tidak sholat berjamaah, tetapi diperintahkan sholat berjamaah. Untuk tidak sholat berjamaah, tetap diperintah sholat berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para subscriber yang saya cintai, sholat difabel tentu saja. Berikutnya, langkah pemeliharaan merupakan langkah berikutnya setelah memberikan motivasi pemahaman yang benar tentang sholat berjamaah kepada masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki pemahaman yang benar tentang sholat berjamaah dan tumbuh kesadaran untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka tahapan berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan upaya untuk menjaga kondisi jamaah yang agar tetap stabil keimanannya. Hal ini diperlukan karena keimanan terkadang naik dan terkadang turun. Tumbuh rasa malas, kurang semangat dan lain sebagainya. Maka perlu adanya kreativitas takmir masjid dengan berbagai kegiatan untuk menyuburkan imam. Kegiatan untuk menyuburkan iman kepada subscriber sholat difabel. Naik dan turunnya keimanan seseorang yang ini disebutkan Allah dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam ya'tabu wa wajahadu bi amwalihim
wa anfusihim sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Maka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat ke-15, surat ke-49. Kaum muslimin para subscriber surat difabel yang dirahmati Allah yang saya banggakan. Berikutnya adalah langkah penguatan masyarakat. Langkah berikutnya adalah penguatan inti dari penguatan di sini adalah melakukan aktivitas yang melibatkan mereka secara waktu, fisik, biaya, dan lain sebagainya. Tentu disesuaikan dengan kondisi fisik, usia, ekonomi, dan keadaan masyarakat. Di antara contoh beberapa kegiatan penguatan ini adalah ukhra seperti touring ke tempat-tempat wisata sekaligus tadabbur alam, menjenguk jamaah yang sakit agar para jamaah memahami dan menghayati betapa mahal kesehatan. Ini namanya para subscriber surat difabel. Selain itu, menumbuhkan solidaritas untuk berbagai dan membantu saudaranya yang sakit bisa juga dengan kegiatan bakti sosial seperti gotong royong memperbaiki rumah jamaah yang rusak dengan biaya bersama-sama. Ada juga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan sosial untuk membantu jamaah yang secara ekonomi lemah seperti sembako murah, pengobatan gratis, hidangan masyarakat, dan lain sebagainya. Program-program tersebut bagian dari upaya menolong dan membantu jamaah masjid yang secara ekonomi yang masih minim di sekitar daerah teman-teman para subscriber sekalian. Kemudian ada kegiatan lain untuk penguatan, misalkan problem solving. Problem solving ini berkaitan dengan masalah yang dihadapi personal, problem pekerjaan, keluarga, remaja, dan lain sebagainya. Program penguatan dilakukan untuk semakin merasa nyaman dan enjoy saat
mereka sholat berjamaah. Tetapi bagaimana diberdayakan atau ada kepedulian satu dengan yang lain. Kondisi ini jika dilakukan secara kontinu akan menumbuhkan ikatan emosional yang kuat antara jamaah sekalian. Jamaah masjid atau jamaah bagian yang termasuk jamaahnya sholat difabel. Kaum muslimin subscriber sholat difabel. Berikutnya adalah langkah pengokohan. Jika tahapan memberi motivasi, pemeliharaan dan penguatan dapat dilakukan dengan baik, maka tahapan berikutnya adalah pengokohan. Ibarat fondasi pengokohan ini adalah memperkuat fondasi sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing. Jika muncul problem, mereka akan memahami dengan jernih, mengedepankan husnuzon daripada suudzon antara jamaah dan terjalinnya ikatan hati atau ikatan batin karena sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas pengokohan ini lebih memberikan bekal keterampilan atau skill dan membangun jaringan antar masjid, mengajarkan training kemasjidan. Training kemasjidan diajarkan untuk memberikan skill tentang pengelolaan masjid dengan baik dan benar. Karena benar saja belum tentu baik. Di antara yang perlu diperoleh dalam training tersebut adalah tentang pemeliharaan masjid, pengelolaan sarana prasarana, pemberdayaan jamaah, dan peningkatan kualitas keimanan para jamaah yang baik. 3. Membangun jaringan antara masjid. Membangun jaringan antara masjid sebagai upaya yang melebarkan ukhuwah dan persatuan, bukan sekedar kompleks masjid, namun masjid-masjid sekitar yang terjangkau di rumah maupun di kantor. Terjalin komunikasi dengan baik. Dengan membangun jaringan antar masjid ini dapat memberikan manfaat seperti informasi kajian, pengelolaan masjid, dan lainnya. Membentuk komunitas masjid. Pembentukan komunitas masjid ini diharapkan terjalin sinergi dan kerjasama untuk saling membantu. Antar masjid dapat
melakukan bantuan atau pendampingan terhadap skill yang dimiliki jamaah yang tidak dimiliki di tempat lain. Di antara komunitas tersebut adalah komunitas remaja masjid atau IPNU dan IPWNU. Remaja masjid, komunitas pengajian TPQ, komunitas aktivis masjid, komunitas pengajian bapak-bapak dalam masjid, komunitas pengajian ibu-ibu anak masjid maupun fadayat dan muslimat dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para subscriber saya yang saya cintakan Allah, subscriber bagaimana jika sholat berjamaah 5 waktu bisa seperti sholat Jumat? Masjid-masjid penuh sesak dengan jamaah. Setiap kali mendengar seruan azan, mereka segera bergegas dan berbondong-bondong pergi ke masjid. Kaum laki-laki ataupun kaum Adam segera meninggalkan jual belinya, perdagangan dan berbagai macam aktivitas dan bersegera menuju masjid dalam keadaan bersih, rapih dan suci. Sungguh hal ini akan menjadi suasana yang indah dan menyenangkan. Masjid menjadi makmur, masyarakat bingkai dengan ukhuwah, dengan baik, persaudaraan dan solidaritas. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat berjamaah dengan semangat persaudaraan Islam. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ftah alaina abwabal khairin wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal syidati hati wa abwabal salamati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dan jangan lupa dukung terus channel Suara Difabel, dan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya manusia biasa seperti para teman-teman subscriber Suara Difabel semuanya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.